Kadang saya mah heran sama manusia tuh, sama orang beneran. Misalnya gini, punya penyakit asam urat, yang disalahkan apa? Kangkung, kacang hijau. Yang hijau-hijauan itu nggak boleh dimakan. Nah saya pikir, lah itu sayuran salahnya apa? Kenapa disalahin? Gak nyadar apa ya kesalahannya. Saya suka menggurundek aja. Punya penyakit asam urat, hijau-hijau dilarang. Salah sayuran apa? Punya penyakit darah tinggi, gak boleh makan daging, gak boleh makan ini itulah. Kenapa disalahin daging sama ayam sama ikan? Emang salah mereka apa? Gak punya penyakit ini, gak boleh makan ini makan itu. Lah emang gak nyadar kesalahannya. Ya maaf bukan menyalahkan dokter, ini mah bukan. Tapi justru dokter juga bingung. Saya punya teman dokter. Dia salah satu rumah sakit di Jakarta dan di Aceh juga ada teman saya dokter. Suka berkomunikasi, suka saling nasehatin. Nah saya jawab aja, dok, saya mah bingung dok sama manusia tuh. Punya penyakit ini dilarang gak boleh kayak gitu. Punya penyakit ini gak dilarang gak boleh makan itu. Sebenarnya dok salah. Makanan gak ada yang salah jika dikonsumsi sama kita manusia. Yang salah yang membeli makanannya itu. Kata dokter, kenapa? Kok yang membeli? Lah iya, uang yang dibelikan sama dari makanan itu dari mana? Uang yang diberikan ke makanan itu dari mana? Halal apa haram? Terus dokter menjawab, ya halal lah. Mereka kan kerja. Iya tahu saya kerja, tapi kerjanya kerja apa? Uang yang hasil mereka kerja itu kan di situ ada hak orang lain dok. Kok bisa? Lah iya, minimal dari 100.000 ada 10.000 buat orang, 1.100.000 buat orang. Sedangkan yang 100.000 sama 10.000 itu dimakan aja sama dia sendiri. Karena sayang dikasih ke orang, karena sayang untuk disodakohkan. Lebih baik dimakan sendiri. Disitulah asal muasal penyakitnya dok. Emang benar? Ya coba pikirkan. Saya bilang gitu ke dokter. Coba pikirkan baik-baik. Kalau kita makan makanan halal, hasil dari keringat kita sendiri, insya Allah jadi berkah, insya Allah jadi sehat. Tapi kalau kita beli makanan dengan uang haram, misalnya minimal 5.000 pun itu jadi penyakit. Allah mengajab kita di dunia dengan memberi penyakit karena kita sering makan makanan uang dari hak orang lain. Oh, jadi kita punya uang 100.000 harus sedekah 10.000 minimalnya iya. Berdoa kepada Allah, saya ingin bersedekah demi Allah, saya ingin bersedekah supaya rezeki saya halal barokah, sehat ke badan saya dan juga keluarga saya. Itu tujuannya. Insya Allah sehat, nggak akan ada penyakit. Saya memang juga belum sesempurna itu, tapi insya Allah belajar. Nah dari situlah kita mikir, kenapa harus nyalahin makanan, kenapa harus nyalahin apa yang kita beli jadi penyakit. Itu nggak boleh seharusnya. Makanan itu kan sayur-sayuran ciptaan Allah. Semua yang ada di dunia ini ciptaan Allah. Tapi bagaimana kita mencari rezeki yang halal? Kita jadi tukang tandur aja 50.000 sehari. Kalau kita sedekah zakat ke orang 10.000 minimal atau 5.000, itu berkahnya Masya Allah. Diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan rezeki yang melimpah. Kita mengeluarkan 5.000 aja diganti sama Allah itu lebih daripada itu. Apalagi kalau kita ikhlas ridho, maka sehat seumur umur. Batin kita tidak akan sakit, jantung kita tidak akan sakit, karena kita makan halal.
duit yang kita hasil kerja, tapi hak orang lain itu dikasih ke orang lain, gak dimakan sama kita. Coba praktekin dari sekarang, praktekin. Karena apa? Saya pengalaman seperti itu. Saya terus terang dari dulu belum pernah ngalamin seperti itu, tapi sekarang Masya Allah berkahnya benar-benar, diberi kesehatan, diberi kekuatan gitu ya, alhamdulillah. Coba deh. Jadi jangan sekali-kali kita nyalahin makanan, kita nyalahin ini itu, salahin diri kita sendiri. Uang yang kita belikan buat makanan itu dari mana? Ada gak di hadisnya, ada di Qurannya, ada. Coba cari di situ pada para guru, ustadz, ustazah, kiai, alim ulama, coba tentang hak orang lain, yaitu zakat. Membagi rezeki kepada orang lain hukumnya apa? Di situ ada. Jadi jangan salahkan, nih gak boleh makan ini gara-gara ini, makan ini, nggak ada. Yang salah kita sendiri. Kalau makanan bisa ngomong, itu sayur, daging, ikan, ayam itu bisa ngomong, kedengaran sama kita ngomong seperti itu, Masya Allah, parah kita nantinya. Sama ayam aja kita diledekin, sama ikan diledekin, sama daging, sama sapi, sama kebo diledekin, sama wedus itu artinya kambing, diledekin. Lantas pada marah ke kita, kenapa kamu membeli saya kalau saya disalahin? Apa jawaban kita? Kenapa ngomong nyalahin saya kalau saya disalahin? Kan gitu, ngeri kan kalau semua binatang ngomong, sayuran ngomong, gara-gara dimakan jadi penyakit. Ngeri juga itu, gimana? Makanya jangan nyalahin sayuran, jangan nyalahin binatang, jangan nyalahin apa yang dimakan sama kita. Masih bersyukur itu makanan, gak bisa ngomong. Kalau bisa ngomong ngeri itu semua. Karena yang disalahinnya kan makanan, sayuran, bangsa daging, penyakit ini gara ini, penyakit ini gara ini. Padahal gak sadar, pikiran kita gak sadar, hati kita gak sadar itu punya penyakit itu bukan karena makanan, karena kesalahan kita sendiri membeli uang itu. Dari mana hasilnya? Dari mana uang itu hasilnya? Misalkan, saya kerja kok nyangkul, kok saya kerja kok ini tuh. Iya, memang itu hasil kerja, hasil kuli dirinya sendiri. Tapi di situ uang itu ada hak orang lain. Ada hak orang lain, kenapa nggak dikasih? Kenapa nggak dizakatin? Saya juga butuh, boro-boro zakat untuk orang ini juga nggak cukup. Bukan seperti itu. Siapa tahu kita ngasih 10.000 ke orang lain, gantinya lebih daripada itu. Itu kewajiban kita ngasih sedekah zakat kepada orang lain. Hidup kalau banyak sedekah, banyak zakat, banyak menyumbang kepada orang lain, insya Allah berkah seumur hidup. Rezeki itu ngalir terus bagaikan air mengalir. Rezeki itu nggak akan pernah berhenti. Dari manapun ada kalau kita sering sedekah, zakat, apalagi zakatnya ke orang-orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Semakin miskinnya kita nggak akan pernah kekurangan uang, nggak akan pernah kekurangan zakat. Kayak kita sering sedekah dan zakat. Bukan hanya orang kaya aja yang sering zakat sedekah. Kita juga sebagai orang nggak punya, minimal ngasih 5.000 kepada orang lain. Kalau kita dapat penghasilan dari manapun aja, minimal 5.000 kasih ke orang lain. Atau ke anak-anak ya, sini buat jajan, insya Allah diganti lebih daripada itu. Maka yuk kita sama-sama banyaklah zakat dan sedekah untuk diri kita sendiri, bekal di dunia maupun di akhirat. Ganjaran dan pahalanya akan mengalir terus. Yuk kita sama-sama banyak sedekah dan zakat.